Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat beribadah Minggu di rumah masing-masing bersama keluarga dengan sukacita. Kita bersama-sama akan merenungkan menghayati firman Tuhan melalui Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan, tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali pagi hari ini kami beribadah Minggu di rumah masing-masing. Tapi dengan penuh sukacita kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena apapun yang kami alami hadapi, satu hal yang pasti, kasih Tuhan tetap menyertai kami semua. Sehingga pagi ini kembali kami dapat beribadah bersama-sama di rumah masing-masing dengan sukacita. Dalam ibadah ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu anaknya Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah di rumah masing-masing dengan sukacita. Dari pembacaan Alkitab pada ibadah pagi ini, Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 14, kita menyaksikan apa yang Abraham lakukan dalam rangka melaksanakan amanat yang dipercayakan Allah kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah mengasihi kita, memberikan berkat-berkat-Nya yang luar biasa kepada kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita, khususnya ketika kita bergumul dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita dapat merasakan bahwa di dalam pergumulan yang kita alami hadapi, kita boleh kembali dapat beribadah pagi ini. Itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan yang Ia senantiasa anugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Berkat Tuhan jangan dinilai dari benda, dari materi yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita alami saat ini itu adalah bagian daripada rencana Allah mewujudkan janjinya dalam perjalanan kita sebagai umat kepunyaannya. Kasih Allah bagi kita luar biasa. Kalau kita mengasihi Allah, karena Allah pertama-tama lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena segala berkat yang dinyatakannya, dianugerahkannya kepada kita. Namun kita harus beranjak dari situ. Kita harus dapat mengasihi Allah karena Ia telah rela memberi dirinya untuk menyelamatkan kita. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi isi dunia ini. Allah mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk Bapak, Ibu, saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun kita harus beranjak dari situ. Kita harus dapat mengasihi Allah karena dirinya, bukan semata-mata karena berkat-berkat-Nya saja. Dan itu yang sedang diuji dari diri Abraham.
Ujian itu tidak tanggung-tanggung. Berkat yang paling berharga, yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang didapatkan sekarang, harus dilepas oleh karena pilihan mengasihi Allah. Sebenarnya perikop ini tidak mengungkapkan pergumulan pribadi Abraham. Abraham ketika diperhadapkan dengan pilihan menyerahkan anaknya Ishak untuk dikorbankan karena ketaatan dan kasihnya kepada Allah. Itu menggambarkan bahwa ia mengasihi Allah tidak hanya di ucapan tetapi juga di dalam perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, imajinasi kita mencoba menangkap perasaan terdalam hati seorang ayah. Baik dari sisi pribadi pun dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi Abraham, anak yang ditunggu-tunggu selama puluhan tahun, yang telah membuatnya lelah secara fisik dan batin, adalah suatu harta kesayangan yang tidak mungkin dilepaskan begitu saja. Secara sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki anak ahli waris kandung berarti meneruskan nama dan prestise keluarga. Dua hal ini berkecamuk dalam hati Abraham. Belum lagi memikirkan pertanyaan teologis, apakah kini Allah membatalkan janjinya? Apapun pergumulan pribadi Abraham, ketetapan hati untuk lebih mengutamakan Allah lah yang membuat ia taat untuk mempersembahkan Ishak di mezbah. Kasih kepada Allah mengalahkan keinginan Abraham untuk mempertahankan hak miliknya. Oleh sebab itu, Allah semakin memperjelas pengenalan Abraham akan Allah dan rencananya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyaksikan apa yang dilakukan Abraham, bahwa ia benar-benar secara sungguh-sungguh tanpa pamrih ia menjawab akan amanat yang dipercayakan kepadanya. Tetapi di saat ia akan melakukan amanat itu, malaikat menyampaikan pesan Allah kepadanya. Jangan engkau apa-apakan anak itu. Itu berarti bahwa ujian yang dihadapi oleh Abraham, ia sudah lakukan dengan tulus, dengan sepenuh hati, tanpa pamrih. Tetapi disinilah Allah mau menyaksikan bagaimana seorang yang hidup di dalam iman melanjutkan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh, mau membuka diri, memberi diri untuk melakukan
apa yang Tuhan Allah kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari perjalanan kehidupan beriman Abraham, bahwa pada saat Allah memberkati, berkatnya ternyata selalu ditujukan agar mengalir kepada banyak orang. Artinya bahwa Abraham diberkati dan menggunakan berkat itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan sesama yang Tuhan tempatkan di sekitar hidupnya. Artinya dia mendapat berkat dan menjadikan berkat ini untuk dapat dirasakan, dapat dialami oleh sesama yang Tuhan tempatkan di sekitar hidupnya. Menerima berkat untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, sudahkah kita membuka diri kepada Allah agar berkatnya mengalir melalui kita untuk orang lain? Sudahkah kita mau menjadi berkat bagi orang lain? Memang kita harus akui bahwa percaya kepada Allah bagi sebagian orang bukan persoalan. Yang menjadi soal ialah mengapa harus percaya dan mengapa harus mengasihi Allah. Stanley Jones menganjurkan agar secara teratur kita melakukan tes karakter atas diri kita masing-masing. Ada 5 pertanyaan yang harus kita ajukan dalam tes ini. 1. Apakah saya tulus? Maksudnya, beranikah tampil apa adanya? Beranikah kita mau melakukan apa yang Tuhan amanatkan kita kepada kita sesuai dengan pengakuan iman kita, percaya kita kepadanya, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Berani tampil apa adanya, tanpa ada udang di balik batu. 2. Apakah saya jujur? Maksudnya selalu transparan, tidak lain di mulut, lain di hati. 3. Apakah saya bersih? Maksudnya tidak hidup berkubang dalam perbuatan keji. 4. Apakah saya pengampun? Maksudnya tidak pemberang atau mudah sakit hati. 5. Apakah saya pemurah? Maksudnya tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian beserta keluarga masing-masing. Jalanilah hidup ini di dalam iman.
diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu berdiri dan bersama-sama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, disilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena apapun yang kami alami dalam kondisi hidup kami akhir-akhir ini, satu hal yang pasti, kami boleh selalu mengalami penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan senantiasa mewarnai kehidupan kami. Semuanya kami boleh alami bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana selayaknya hidup sebagai umat kepunyaan-Mu yang rela berkorban, yang tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Diberkati untuk menjadi berkat bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi anak mantu, bagi cucu-cucu, bagi kakak adik, bagi orang tua kami, bagi sanak keluarga kami. Bapa di sorga, karenanya kami mohon, Tuhan pimpin, pelihara, memberkati kami. Kami berdoa untuk suami, kami berdoa untuk istri, kami berdoa untuk anak-anak kami berdoa untuk anak mantu kami berdoa untuk cucu-cucu kami berdoa untuk kakak adik kami berdoa untuk orang tua kami, baik yang bersama-sama dengan kami ataupun yang berada di luar daerah, bahkan di luar negeri. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon, Tuhan pimpin, pelihara, memberkati kami semua. Persekutuan kasih-Mu senantiasa mempersekutukan kami, sehingga sekali kelak kami dapat bersama-sama dalam persekutuan kasih, bersekutu untuk memuji, memuliakan kebesaran rahmat-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kami berdoa untuk persekutuan oikumene umat Kristen DKI Jakarta secara khusus, Jemaat Paut Bahtera Allah. Kami mohon
pimpinan pemeliharaan pertolongan berkat Tuhan. Sudah 3 bulan kami tidak dapat saling menyapa, tetapi kami bersyukur karena kami boleh selalu dipersekutukan dalam kasih Kristus, diberkati dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami akan mempersiapkan pelayanan ibadah yang direncanakan akan dimulai pada awal bulan depan, minggu pertama bulan Juli. Kami mohon Tuhan, Engkau mau campur tangan dalam seluruh proses persiapan sehingga di saat pelaksanaan kami dapat laksanakan bukan karena kekuatan kemampuan kami, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang dapat mengembalikan kami untuk beribadah di rumah-Mu, bersekutu untuk saling mendoakan, bersekutu untuk saling melayani, bersekutu untuk saling memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami dalam mengatasi kondisi yang sedang digumuli oleh bangsa kami akhir-akhir ini, di mana kami sebagai bangsa diperhadapkan dengan pergumulan pandemi COVID-19. Sudah sekian lama kami sebagai anak bangsa menggumuli peristiwa ini, tetapi kami bersyukur karena melalui campur tangan Tuhan secara berangsur-angsur tapi pasti pergumulan ini berangsur-angsur dapat dilewati. Kami mohon untuk selanjutnya Tuhan pimpin pelihara memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden beserta Bapak Wakil Presiden dan para pembantu-pembantu beliau, baik di tingkat pusat ataupun di daerah. Tuhan pimpin pelihara memberkati mereka, kuatkan, mampukan mereka untuk dapat menghadapi dan mengatasi pergumulan yang dihadapi oleh anak bangsa akhir-akhir ini kaitan dengan pandemi COVID-19. Kami percaya melalui pertolongan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karenanya kami mau serahkan pemimpin-pemimpin kami di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa kepadamu untuk para dokter dan tim medis yang saat ini juga sedang bergumul merawat mereka yang tergeletak di dalam penderitaan karena gangguan pandemi COVID-19. Mereka dalam perawatan, dan bagi tim dokter dan juru rawat yang melayani mereka, kami mohon berikan kekuatan, berikan kemampuan, sukacita, damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai mereka, sehingga dalam damai sejahtera mereka dapat melayani pasien penderita akibat pandemi COVID-19 dalam campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Dan bagi mereka yang dilayani, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah mereka menghadapi pergumulan penderitaan karena gangguan pandemi COVID-19 ini dengan penuh penyerahan diri kepada-Mu, agar mereka tetap menghadapi penderitaan ini dengan senantiasa berserah kepada-Mu karena percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Tuhan memberkati. Juga bagi keluarga mereka yang bergumul dengan apa yang sedang dihadapi oleh yang mereka cintai dan kasihi. Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka, dan kasih karunia-Mu biarlah senantiasa menyertai mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Pauk Bahtera Allah yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan-kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun yang berobat jalan, dirawat di rumah. Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan penghiburan kepada mereka, agar apapun yang mereka alami hadapi, mereka boleh hadapi di dalam iman karena percaya. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat mereka di waktu sehat, juga Juru Selamat mereka di waktu sedang bergumul karena gangguan kesehatan. Tuhan berkati. Juga bagi keluarga yang melayani, Tuhan pimpin, pelihara, memberkati, agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam minggu ke depan berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun kelahiran. Kami mohon Engkau yang sudah menambahkan usia bagi mereka, Engkau pula yang akan memimpin, memelihara, memberkati dalam kehidupan keluarga, juga dalam kehidupan pribadi. Tuhan berkati. Bapa di sorga, pimpin, pelihara, memberkati kami semua. Inilah doa kami. Dengar dan kabulkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami mohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu berdiri dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik pribadi juga beserta keluarga masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.